Kita kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Di sini di depan saya sudah ada dua buah rice cooker. Ini ada rice cooker Miyako dengan tipe MCM 838 dan juga rice cooker Philips dengan tipe HD 3138. Dan untuk kedua rice cooker ini akan kita lakukan perbedaan antara keduanya sehingga teman-teman yang akan membeli rice cooker ini tidak salah dalam memilih dan juga tidak menyesal setelah membelinya. Oke, di sini untuk rice cooker Miyako kita bisa lihat untuk warnanya sendiri. Ini untuk bagian atasnya itu berwarna putih, lalu di tengahnya itu berwarna dark glitter dan juga ada motifnya. Ini untuk motifnya, ini ada motif bunganya, dan juga untuk di sini ada keterangannya untuk kapasitasnya itu 2,2 liter. Lalu di bagian bawahnya kita bisa lihat di sini berwarna putih juga. Jadi dan juga untuk listriknya sendiri di sini kita bisa lihat. Untuk listriknya itu 400 watt. Jadi untuk listriknya itu standar, dia tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan di sini kita bisa lihat untuk di rice cooker Philips itu untuk di bagian atasnya itu berwarna hitam dengan motif di sini ada warna stainlessnya. Ini ada stainless untuk di bagian knopnya, dan juga di bagian tengahnya ini berwarna merah. Dan di sini untuk Philips ini terdapat 3 warna, ada warna silver, warna merah, dan juga warna gold. Cuman di sini kita perlihatkan yang di warna merah dan di bagian bawahnya itu berwarna hitam. Jadi ini kombinasinya antara merah dan hitam. Lalu untuk di Miyako, jadi teman-teman bisa lihat untuk kedua sisi dari warnanya ini. Dan di sini bisa kita lihat juga perbedaannya itu di bagian di sini ada pegangannya. Ini untuk pegangannya ini fleksibel, ini bisa kita simpan di bagian dalam ataupun disimpan di bagian luar seperti ini. Nah, ini jika kita lihat seperti ini, dan untuk pegangannya ini bisa kita simpan di bagian belakang. Lalu kita lihat di rice cooker Philips itu untuk pegangan ketika kita akan mengangkat ini langsung ada di sini, dan ini tidak bisa disimpan karena dia langsung menyatu dengan bagian tutupnya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, jadi di sini kita bisa pilih sesuai dengan selera. Tapi untuk bagian pegangan sebenarnya kalau untuk di posisi yang di Philips ini lebih kokoh dibanding yang ini, karena di sini kita bisa lihat ini biasanya ini di sini lebih rawan patah, dan ini juga lebih tipis. Lalu kita coba lihat di bagian penutupnya. Nah, di sini untuk bagian penutupnya, kalau kita buka di rice cooker Philips, ini harus kita angkat seperti ini ke atas. Dan jika di rice cooker Miyako ini cukup kita tekan, ini langsung terbuka. Jadi ini lebih simpel. Ketika kita akan membuka atau menutupnya ini lebih mudah ya. Ini kita bisa lihat, dan di sini harus kita angkat sedikit. Ini harus kita tekan lalu kita angkat seperti ini. Dan ini untuk bagian perbedaan dari penutupnya itu. Lalu kita lihat di bagian karetnya. Nah, di sini karetnya dia untuk Miyako dan juga Philips. Jika Philips bagian aluminiumnya ini bisa kita lepas. Jadi ini bisa kita lap kering ketika kita selesai memasak. Biasanya di sini banyak air, ini bisa kita lap kering, dan juga di bagian dalamnya sini. Dan ini untuk karetnya, untuk karet pada bagian ini dia lebih tebal dibanding yang punya Miyako. Di sini untuk karetnya ini dia lebih tebal, ini lebih tipis, tapi dia lebih lentur. Dan ini bisa terbuka ya, lebih mudah terlepas. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, ini ketika saya tarik sedikit ini langsung terlepas.
Dan untuk memasangnya ini juga cukup sulit ini di sini. Jadi ini kita perbedaan di antara bagian penutup dan juga pada bagian bodinya. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini ketika saya posisi sudah terbuka seperti ini. Lalu kita lihat pada bagian dalamnya. Di sini terdapat satu buah pengukus ini untuk di rice cooker Miyako dan di rice cooker Philips. Ini sama-sama terdapat satu buah tempat untuk mengukus. Nah, kita lihat untuk bagian tempat pengukusnya. Untuk tempat pengukus di rice cooker Miyako, jika kita lihat seperti ini. Nah, ini ketika saya miringkan seperti ini, teman-teman bisa lihat untuk di bagian lubangnya. Ini kan ada lubang-lubang nih. Untuk di rice cooker Philips itu lubangnya lebih banyak. Di rice cooker Miyako ini lebih sedikit. Dan untuk luasnya, jika kita lihat ini untuk rice cooker Miyako itu sedikit lebih luas untuk tempat penampungan ini di pengukusnya dibanding yang punya Philips. Tapi untuk bahannya sendiri ini cukup tipis. Jadi di sini bisa kita lihat ini ketika saya tekan seperti ini. Nah, ini nampak permukaannya itu sedikit bengkok seperti ini ya. Ini sedikit, ini jauh lebih tipis dan ini lebih tebal. Nah, ini ketika saya tekan, nah, ini lebih kokoh. Dan juga terdapat satu buah gelas pengukur dan juga sendok, dan ini sama untuk gelas pengukur dan gelas sendoknya. Dan ini yang punya Miyako seperti ini untuk gelas pengukur dan sendok nasinya. Nah, di sini jika kita lihat juga sendok nasinya itu untuk Miyako ini sedikit lebih tipis, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini sedikit lebih tipis dan ini jauh lebih tepat. Nah, sekarang kita lihat di bagian inti untuk rice cooker ini ada di inner potnya. Nah, jika kita lihat untuk inner potnya sendiri, di sini bisa kita perhatikan untuk bagian inner potnya. Nah, seperti ini inner potnya. Untuk inner potnya sendiri ini bagian dalamnya itu berwarna hitam, dan di bagian luarnya itu berwarna silver atau ini lebih ke berwarna silver ya, seperti warna aluminium seperti itu. Dan ini untuk lapisannya warnanya ini tidak anti gores, tapi hanya anti lengket saja. Dan di sini untuk rice cooker Philips, teman-teman bisa lihat ini untuk bahannya lebih tebal, dan ketika kita angkat itu lebih berat. Dan di sini terdapat untuk pengukurnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk pengukurnya seperti ini. Untuk ukuran nasi dan airnya di sini teman-teman bisa lihat, dan kapasitasnya itu 2 liter, sedangkan untuk Philips Miyako itu 2,2 liter. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Jadi ini sedikit lebih luas, lebih besar. Dan untuk di rice cooker Philips itu juga dilengkapi dengan handle pegangan seperti ini pada bagian kanan kirinya. Jadi ini memudahkan kita ketika selesai memasak, biasanya kita angkat itu ada
lapisan karetnya sehingga ini tidak panas. Dan jika di rice cooker Miyako ini tidak ada handle untuk pengangkatnya ya, jadi ini langsung polos. Jadi ini diperlukan kain ketika kita mengangkat selesai memasak ya, gitu, karena panas sekali. Dan di sini langsung saja kita lihat, nah, di bagian luarnya teman-teman bisa lihat. Dan untuk rice cooker Philips ini dilapisi dengan bahan baku wanseki sehingga ini lebih tahan dari gores dan juga nasi itu tidak mudah lengket. Jadi di sini pada bagian inner potnya itu Philips jauh lebih unggul. Dan dari segi harga juga Philips itu sebenarnya jauh lebih mahal, hampir 2 kali lipatnya ini dengan harga 700 ribuan dan 300 ribuan ya. Untuk harganya Miyako itu 300 ribuan dan juga di harganya Philips itu 700 ribuan. Nah, di sini kita bisa lihat, coba kita langsung colok ke listrik. Nah, di sini sebelum kita colok ke listrik, kita bisa lihat untuk kabelnya sendiri. Ini panjangnya kurang lebih itu 1,5 meter. Jadi ini tidak terlalu panjang, tapi untuk kabelnya Miyako ini berwarna putih dan Philips ini berwarna hitam. Dan jika kita lihat untuk di rice cooker Philips itu kabelnya itu lebih tebal. Ini di bagian ini. Nah, ini jauh lebih tebal dibanding yang punya Philips. Ini Miyako lebih tipis dan juga lebih lentur. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Tapi untuk besar kepalanya ini sama. Nah, untuk colokannya ini sama tebalnya. Hanya di kabelnya ini sedikit lebih tipis dibanding punya Philips. Nah, di sini sudah kita colok ke listrik. Jadi sudah kita hubungkan ke listrik. Di sini bisa teman-teman bisa lihat untuk di sini ada lampu indikatornya. Itu untuk warm pada rice cooker Miyako itu berwarna kuning. Nah, ini sebenarnya sama warnanya kuning. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini ketika kita warm, sebenarnya dia otomatis selesai memasak itu langsung ke warm. Nah. Dan di sini untuk warm pada rice cooker Miyako ini dilengkapi dengan termostat. Jadi teman-teman harus tahu ini dengan tipe MCM 838 ini dilengkapi dengan termostat. Sehingga untuk termostat ini sendiri menjaga nasi itu tidak mudah kering dan juga tidak mudah basi. Sehingga ketika kita menyimpan nasi itu lebih lama, sekitar 20 jam, itu lebih tahan. Dan untuk rice cooker Philips ini tidak dilengkapi dengan termostat. Dan di sini untuk keunggulan dari ini adalah dia dilengkapi dengan termostat. Dan untuk garansinya sendiri Philips itu lebih lama, itu selama 2 tahun. Dan Miyako itu garansinya itu 1 tahun. Nah, di sini keunggulan dari ini adalah dia dilengkapi dengan termostat. Dari Miyako MCM 838 itu dilengkapi dengan termostat. Dan di sini coba kita masak. Itu kita kalau untuk tombolnya sendiri, ini dia harus ditekan ke bawah seperti ini. Nah, di sini indikator rice cooker dia langsung memasak. Itu langsung berwarna merah. Ini harus kita tekan aja ke bawah ya. Jadi, dan untuk rice cooker Philips ini hanya ditekan di bagian cook. Nah, lampu indikatornya dia berwarna merah. Nah, di sini untuk perbedaan-perbedaannya rice cooker Miyako dan rice cooker Philips sudah saya terangkan dengan jelas. Semoga teman-teman dapat menyimpulkan untuk rice cooker mana yang lebih bagus dan mana yang akan teman-teman beli. Semoga teman-teman dapat terbantu dengan video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.